Everyone, I want you to meet Forky. Something happened to him. Oh, shoots and ladders. I am not a toy. I'm a sport. Freedom! You do yours. Carry me. No. Well, What do we do, Buzz? I, What do we do, Buzz? Buzz. Plane. Oh no! Kaboom. Hai, kembali lagi nih bareng Mimin di channel Popcorn Caramel. Wah, pasti udah gak sabar kan buat nonton video terbaru dari Mimin? Tapi buat kamu yang baru join channel ini, Mimin saranin buat tekan tombol subscribe-nya ya. Dan jangan lupa loncengnya juga, biar kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari Mimin. Nah, kali ini Mimin akan nge-review series terbaru nih dari film Toy Story, yaitu Toy Story 4. Di film Toy Story 3, Woody dan teman-temannya sudah berganti pemilik, yaitu Bonnie. Di film Toy Story 4, Woody dan teman-temannya kembali berpetualangan untuk menyelamatkan Forky, mainan buatan Bonnie sendiri. Selain itu, Woody juga bertemu dengan Bu Pip yang tidak hadir di film Toy Story 3. Penasaran seperti apa kan? Langsung aja yuk kita mulai. Kisah ini dimulai pada 9 tahun yang lalu, di mana pada malam itu rumah Andy diguyur oleh hujan yang sangat deras. Woody menemukan salah satu temannya terjebak di luar dan segera berlari untuk membantunya. Ia tidak sendirian, teman-teman yang lain juga turut membantunya, termasuk Bu Pip yang merupakan kekasih Woody. Ketika ia mencoba menyelamatkan temannya, sebuah mobil tiba-tiba muncul. Ternyata tujuan kedatangan orang tersebut adalah untuk mengumpulkan barang-barang yang sudah tidak terpakai lagi, termasuk Bu Pip. Melihat hal itu, Woody langsung bergegas untuk menyelamatkan Bu Pip. Namun ia menolak dan berkata kepada Woody kalau sudah saatnya untuk diberikan kepada pemilik baru. Dengan berat hati, Woody harus merelakan kepergian Bu Pip. Waktu terus berlalu. Andy terus bermain dengan mainannya, dengan Woody sebagai mainan favoritnya. Hingga tak terasa, Andy telah dewasa dan mewariskan semua mainannya ke pemilik baru, seorang gadis cantik bernama Bonnie. Awalnya semua terasa indah, dan Bonnie menyukai semua mainannya, termasuk Woody. Sayangnya, seiring berjalannya waktu, peran Woody semakin tergeser dan dilupakan, hingga berujung hanya sebagai hiasan lemari saja. Hari ini adalah hari pertama Bonnie masuk sekolah, hari yang berat bagi anak kecil, di mana ia harus beradaptasi dengan dunia baru, dan ia juga tidak diperbolehkan untuk membawa mainan ke sekolah. Woody yang bernasib hanya di dalam lemari tidak membuatnya menjadi acuh tak acuh terhadap Bonnie. Sebaliknya, ia malah khawatir dan berinisiatif untuk menyelinap ke dalam tas Bonnie. Kekhawatiran Woody benar terjadi. Bonnie sulit beradaptasi dan terlihat begitu murung. Oleh karena itu, Woody segera membantunya dengan mengambil beberapa barang dari tempat sampah. Dari barang-barang tersebut, Bonnie membuat mainan pertamanya yang diberi nama Forky. Mainan yang ia banggakan dan bisa menemaninya menjalani hari pertama di sekolah. Sesampainya di rumah, Woody langsung mengenalkan Forky pada yang lain. Menariknya, Forky yang terlahir dari barang-barang yang tidak berguna selalu menganggap kalau dirinya adalah sampah, yang membuatnya ingin selalu pergi ke tempat sampah. Sadar bahwa keberadaan Forky sangatlah penting bagi Bonnie, Woody terus memastikan dan mengeluarkan Forky dari tempat sampah agar selalu berada di sisi Bonnie. Hal itu terus dilakukan Woody meskipun mereka sedang berlibur. Hingga di suatu malam, Woody yang lengah membuat Forky punya kesempatan untuk kabur dan lompat keluar jendela. Tanpa pikir panjang, Woody langsung pergi menyusul Forky.
Di sepanjang jalan, Woody terus meyakinkan Forky kalau dirinya adalah sebuah mainan yang sangat disayangi oleh Bonnie. Dia juga bercerita tentang kisahnya kalau ia pernah menjadi mainan favorit Andy, pemilik Woody sebelumnya, dan hal itu adalah hal terindah dalam kehidupan mainan, di mana anak kecil akan merasa nyaman jika di dekat mainannya, layaknya Forky yang begitu nyaman di tempat sampah. Karena percakapan itu, Forky akhirnya berubah pikiran dan ia ingin segera menemui Bonnie. Selama perjalanan, Woody tidak sengaja melihat sebuah lampu di sebuah toko barang antik. Lampu milik Bu Pip, kekasihnya yang sudah lama tidak bertemu selama 9 tahun. Woody yang begitu rindu dengan Bu Pip langsung pergi masuk ke dalam toko, mencoba peruntungannya untuk dapat berjumpa dengan dambaan hatinya. Toko tersebut begitu sunyi dan tidak ada tanda-tanda kehadiran Bu juga. Namun di sana, Woody malah bertemu dengan mainan yang bernama Gaby, didampingi pengawalnya bernama Benson. Awalnya, Gaby tampak ramah dan berjanji pada Woody untuk mengajaknya menemui Bu Pip. Namun, Gaby menyadari kalau Woody memiliki kotak suara yang sama dengannya dan berambisi untuk mengambil kotak suara Woody karena kotak suara miliknya telah rusak. Jam sudah menunjukkan waktu buka. Orang-orang mulai berdatangan ke toko. Saat Gaby lengah, Woody langsung memanfaatkan keadaan untuk kabur. Woody memanfaatkan cucu pemilik toko, Harmony, untuk melarikan diri. Sayangnya, Forky tertinggal dan ditahan oleh Gaby. Di tempat bus dan teman-temannya, Bonnie terbangun dan menyadari kalau Forky menghilang. Melihat hal itu, para mainan sangat panik yang membuat Buzz memutuskan untuk pergi mencari Woody dan Forky. Okay, what is with everyone jumping out the window? Buzz terbang dengan ciri khasnya. Tiba-tiba, ia menabrak dan jatuh, yang membuatnya ditemukan oleh penjaga pasar malam dan dijadikan salah satu hadiah. Harmony yang lengah saat di taman langsung dimanfaatkan oleh Woody untuk kabur. Namun kini saatnya anak-anak bermain di sana. Woody tak tahu kemana harus bersembunyi, hingga suatu hal tak terduga terjadi. Ia ditemukan oleh seorang anak yang sedang bermain dengan Bu Pip. Sesampainya di tempat yang aman, Woody disambut oleh para kambing dan Giggle. Setelah 9 tahun mereka tidak bertemu. Kemudian banyak percakapan terjadi. Woody juga memberitahu kalau ia ingin pergi ke toko antik karena salah satu temannya tertinggal di sana. Sebelum Bu Pip menjadi gadis petualang, ia pernah bertahun-tahun tinggal di toko tersebut dan mengakui kalau Gaby adalah mainan yang menyebalkan. Tadinya, Bu Pip tidak mau membantu Woody, tapi karena Woody menceritakan masa lalu Bu Pip yang begitu indah, ia akhirnya mau. Okay, I get it. Kembali ke toko barang antik, Gaby yakin kalau Woody akan kembali untuk menjemput Forky. Setelah itu, ia juga sangat terobsesi untuk bermain dengan Harmony. Namun karena kekurangannya tersebut, membuat ia tidak percaya diri untuk bisa bermain dengannya. Oleh sebab itulah, ia berniat untuk merebut kotak suara milik Woody. Buzz yang terjebak menjadi kenal dengan Ducky Bunny, karakter yang memiliki tingkah laku kocak dan membuat kita tertawa. Ducky Bunny meledek Buzz, tapi karena itulah Buzz bisa melarikan diri dari tempat tersebut. Buzz langsung bergegas mencari Woody, diikuti dengan Ducky Bunny, dan beruntungnya lagi, Buzz melihat Woody dan Bu yang pergi ke atap toko, hingga mereka semua pun bisa bertemu. Kembali ke mobil, keluarga Bonnie sudah berencana untuk pergi. Mendengar hal itu, Jessie langsung bergegas untuk menggembosi ban mobil untuk mengulur waktu. Lalu ibu Bonnie pun mengajak anaknya berkeliling. Woody dan teman-temannya sudah mampu menyelinap masuk. Kemudian Bu Pip langsung menyusun rencana untuk membagi mereka menjadi 2 tim. Woody dengan Bu Pip, sedangkan Buzz dengan Ducky Bunny dan Giggle. Tiba-tiba,
Bonnie datang ke toko itu dan membuat Woody langsung bergegas menuju tempat Forky ditahan. Dan mau tak mau, Bu Pip mengikuti. Tindakan Woody ternyata mengacaukan rencana Bu Pip yang membuat mereka ketahuan oleh Benson. Pas mencari cara untuk mengambil kunci pemilik toko, Dagi Bunny pun melontarkan 3 ide yang sangat brilian. Pertama, Dagi Bunny akan mengejutkan pemilik toko. Kedua, idenya tidak jauh berbeda. Dan ketiga, mereka akan ikut ke rumah pemilik toko dan menyergap ketika tidur. Gabi-Gabi yang mengetahui Woody datang langsung membuat rencana untuk menjebaknya. Kembali ke tempat Woody, Bu Pip menghampiri salah satu temannya yang bernama Duck Kabum, mainan yang kebanyakan gaya. Bu Pip meminta tolong kepada Duck untuk menyelinap masuk ke tempat Gabi-Gabi. Awalnya ia menolak, namun setelah diyakinkan, Duck pun bersedia untuk membantu mereka. Kemudian Buzz datang dan membawa kunci pemilik toko dengan sulitnya. Mereka pun langsung memulai rencana dengan Duck dan Woody yang akan meluncur ke lemari. Disusul dengan Bu Pip dan langsung menyelinap masuk. Ternyata itu adalah jebakan yang membuat mereka terkepung. Beruntungnya, Bu Pip bisa melawan dan menyelamatkan diri. Tapi karena Forky terjatuh, membuat Woody meluncur dan membuat mereka semua terjatuh. Lalu dengan dibantu Duck yang memancing kucing, mereka semua dapat menyelamatkan diri. Tapi lagi-lagi, Forky tertinggal. Semua mainan berantakan, tapi Woody yang egois masih memaksa teman-temannya untuk masuk lagi dan menyelamatkan Forky. Terjadi pertikaian di sana yang membuat Woody mengatakan hal tidak enak. Hal itu pun membuat Woody ditinggal oleh teman-temannya. Woody dengan keras kepalanya kembali masuk dan berujung terpojok oleh Gabi-Gabi. Di sana, Gabi-Gabi mengatakan semuanya. Selama ia hidup, Gabi-Gabi tidak pernah merasakan mempunyai majikan karena kekurangannya. Ia merasa iri dengan para mainan yang pernah disayang oleh anak kecil. Gabi-Gabi sungguh ingin merasakan itu semua. Semua perlakuan jahatnya ke Woody hanya semata-mata untuk bisa merasakan apa yang pernah dirasakan Woody dengan Andy. Mendengar hal itu, Woody pun mengizinkan Gabi-Gabi mengambil kotak suaranya dengan syarat Forky akan dilepaskan. Di tempat lain, keluarga Bonnie yang akan pergi harus terhalang lagi karena tas Bonnie tertinggal di toko antik. Bu Pip yang sadar kalau keputusannya salah langsung bergegas menjemput Woody. Pemindahan kotak suara berjalan sukses. Gabi-Gabi berterima kasih kepada Woody. Dilanjutkan Woody dan Forky yang langsung bergegas ke dalam tas Bonnie. Tapi langkah mereka terhenti dengan momen Gabi-Gabi yang sudah berani menunjukkan diri ke Harmony. Namun sangat disayangkan, harapan tidak sesuai dengan realita. Ternyata Harmony sama sekali tidak tertarik dengan Gabi-Gabi. Woody dan Forky sudah menyelinap ke dalam tas Bonnie. Bonnie juga sudah membawa tasnya pergi. Namun karena tak tega melihat Gabi-Gabi, ia memutuskan untuk menjemputnya. Dengan menitipkan pesan ke Forky untuk teman-temannya agar bertemu di komedi putar. Woody meyakinkan Gabi-Gabi untuk tidak berputus asa karena masih banyak anak-anak di luar sana. Bu Pip juga ada di situ. Mereka pun langsung pergi ke komedi putar. What is he doing? Oh no. Kaboom. Langkah mereka sempat terhenti oleh Gaby yang melihat anak kecil tersesat. Ia pun memberanikan diri untuk menghampiri anak kecil tersebut. Syukurlah, anak itu terlihat menyayangi Gaby. Keinginan yang sudah lama akhirnya terwujud. Gabby, will you be my friend? I'll help you. Di tempat lain, Buzz mendapatkan ide untuk memanipulasi mobil keluarga Bonnie. I can't! This is a rental! I don't know what's happening! Akhirnya, mereka semua kembali bertemu.
Kemudian Woody mengucapkan salam perpisahan kepada Bu Pip. Buzz menyadari ada keraguan di mata Woody. Ia pun meyakinkan kalau kita harus mengikuti kata hati, menjadi apa yang kita mau dan memilih jalan yang kita mau. Kemudian, Woody akhirnya kembali ke pelukan Bu Pip dan harus berani meninggalkan mainan lainnya, menjadi tak bertuan layaknya Bu dan menjadi merdeka atas diri sendiri. Dan film pun selesai. Infinity and beyond. Imajinasi Dagi Bunny makin lama makin gak habis fikri. Bonnie juga membuat mainan sejenis Forky, dan sepertinya Forky menyukainya. Gimana nih? Kalian suka gak sama film yang Mimin review kali ini? Dari 1 sampai 10, kalian kasih nilai berapa? Silahkan tulis di komen ya. Dan itu dulu ya dari Mimin. Terima kasih udah mau nonton. Sampai jumpa lagi.